Halo teman-teman, mengakhiri 2024 kemudian mengawali di 2025, masih ada dari kita yang belum berhasil dalam melaksanakan diet, dalam mencapai tujuan berat badan, entah itu pengen mencapai berat badan ideal ataupun pengen kurus. Nah, di 2025 ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pencerahan buat kita bersama. Pertanyaan pertama yaitu, aku merasa gagal diet di 2024. Apakah 2025 saya bisa berhasil? Jawabannya tentu saja bisa. Pertama yang harus diperhatikan yaitu niatnya dulu, kemudian konsistensi, dan berusaha untuk mengurangi godaan dari manapun. Jadi, kalau misalkan ditanya apakah bisa diet berhasil, bisa. Tergantung apakah niatnya maksimal, usahanya konsisten, dan tidak mendengarkan pandangan orang lain yang lain tidak bertentangan. Kemudian kedua, apa saja tren diet yang populer di tahun 2025? Yang kemungkinan tetap populer di 2025 yaitu pertama intermittent fasting, yang kedua plant-based diet atau diet vegetarian, yang ketiga diet yang mengurangi nasi. Nah, ini sebenarnya yang sangat sering dilakukan orang-orang. Kemudian ada pertanyaan lagi, dengan budget pas-pasan apakah tetap bisa diet? Jawabannya tetap bisa. Jadi sebenarnya diet itu berpatokan ke pola zaman dahulu. Kan pola makan yang sehat itu sebenarnya pola bukan diet, tapi memang sudah menjadi kebiasaan. Sebelum adanya teknologi, sebelum adanya pengolahan makanan yang macam-macam, tren makanan yang macam-macam, makanan itu udah disebut makanan sehat. Makanan sehat yang seperti apa? Yang pengolahannya sederhana, yang bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Yang masih mirip dengan bentuk-bentuk makanan pada umumnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa kelebihan dan kekurangan diet intermittent fasting di 2025? Nah, jadi banyak orang menyalahartikan seperti ini. Saya boleh puasa nih, saya harus diet intermittent fasting. Saya puasa mulai dari siang atau dari sore sampai besok siangnya lagi. Tapi di jam-jam tertentu, misalkan dari siang sampai sorenya, saya boleh makan bebas. Dan sebenarnya konsep dia tidak seperti itu. Bukan makan bebas, tetapi makan teratur sesuai jadwal, mengurangi makanan-makanan yang tidak sehat. Jadi percuma di intermittent fasting, tetap loading karbonya banyak, makan lemaknya banyak, tidak berpengaruh kepada diet itu sendiri. Hanya memaksa tubuh lapar di jam tertentu dan memaksakan makanan masuk di jam tertentu. Kemudian, bagaimana cara memilih diet yang cocok untuk kebutuhan pribadi? Nah, diet itu sebenarnya personal. Jadi, diet yang saya jalankan mungkin berbeda dengan yang kamu jalankan atau Anda jalankan. Cara mengetahuinya diet yang paling cocok untuk pribadi itu dicoba dulu. Pertama, misalkan kita ikutin panduan dari Kemenkes, ada namanya isi piringku. Jadi, dalam sekali makan, usahakan dalam satu piring itu ada separuhnya atau sepertiganya sayur, sisanya baru lauk dan juga karbo. Jangan dibalik, kalau kita orang Indonesia biasanya karbonya dulu setengah piring atau lebih, terus setelah itu lauk dan sayurnya. Jadi usahakan sayur dulu. Begitu juga ketika kita menghadiri pesta atau kegiatan lainnya, maka yang pertama kita konsumsi atau yang pertama kita ambil itu sayur. Setelah itu lauk, baru karbohidratnya atau nasinya. Kemudian selanjutnya, apakah suplemen diet diperlukan untuk hasil maksimal? Untuk suplemen diet sendiri itu opsional, tidak menjadi kewajiban. Hanya ketika kita memang sudah didiagnosa dokter atau riset laboratorium dinyatakan kalau kita defisiensi zat gizi tertentu atau zat gizi tertentu, maka boleh konsumsi suplemen. Kalau tidak, itu tidak diperlukan. Paling penting yaitu konsumsi aneka ragam makanan, baik itu sayur, buah, lauk, karbohidrat, setiap harinya dengan tepat dan berganti terus setiap hari, harapannya bisa memenuhi kebutuhan gizi. Kemudian yang terakhir, bagaimana menjaga pola diet sehat dalam jangka panjang, khususnya di 2025, untuk menjaga pola diet sehat dalam jangka panjang, pertama yang harus dilakukan yaitu stop over consuming, atau stop istilahnya itu stop FOMO, stop pengen makan yang tren, makan yang selalu
enak, makan yang selalu populer, atau warung atau kafe yang berbuka langsung disamperin, stop selalu pesan online, upayakan lebih banyak makan makanan yang bersumber dari bahan alam. Kalau bisa masak sendiri, masak sendiri. Kalau harus beli, belilah makanan yang kandungan utamanya paling banyak sayur, dan kedua, yang digorengnya hanya satu porsi dalam setiap makanan. Misalkan ketika kita beli makan, misalkan sudah beli ayam goreng, upayakan sayurnya sayur sop seperti itu. Mudah-mudahan Q&A ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih.